Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan langsung menyelami sumber yang Anda bagikan nih, soal tagar viral #SaveRaja4. Iya, tagar yang sempat rame banget itu ya. Betul. Dan analisis dalam teks ini menyoroti kemungkinan adanya hmm, semacam malinformasi gitu ya, di balik narasi yang beredar. Benar, jadi bukan hoax sepenuhnya, tapi ada potensi penyesatan konteks lah. Oke, jadi gimana sih awalnya ini bisa jadi rame? Sumber Anda kan menyebut pemicunya itu protes ya, pas acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025. Iya, betul. Ada 4 orang yang ditangkap waktu itu. Nah, videonya itu viral, terus langsung deh muncul tagar #SaveRaja4 yang di-repost, wah jutaan kali katanya. Jutaan kali. Terus disusul video-video lain kan, termasuk yang cukup menyita perhatian itu dari Greenpeace, yang nunjukin pulau-pulau yang ya ampun rusak gitu karena tambang nikel. Nah, di sini nih ya, konsep malinformasi yang tadi disebut itu jadi penting. Gimana tuh penjelasannya menurut sumber ini? Gini, intinya sih malinformasi itu pakai fakta yang dasarnya benar. Kan memang ada isu tambang, ada isu lingkungan di sana, itu fakta. Oke, faktanya ada. Terus? Tapi cara penyajiannya itu dibingkai sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Perlu dicatat banget nih, teks analisis ini itu nggak anti isu lingkungan atau anti kritik tambang ya. Oh, jadi bukan menentang substansi isunya. Bukan, fokusnya lebih ke cara informasinya itu disampaikan ke publik. Metodenya gitu. Menarik, menarik. Lalu apa nih titik potensi malinformasi pertama yang disorot sama sumber ini? Kayaknya soal lokasi ya. Tepat sekali. Lokasi. Raja Ampat itu kan kita tahu kabupaten di Papua Barat yang luas banget. Ada hampir 1.850 pulau kalau kata sumber ini. Banyak banget. Nah, pertanyaannya, pas tagar #SaveRaja4 itu viral, ini sebenarnya nunjuk kemana sih? Apa ke seluruh kabupaten atau cuma ke satu pulau spesifik aja? Ini jadi poin krusial gitu menurut analisisnya. Iya juga ya. General banget soalnya tagarnya. Betul. Dan ini nyambung banget ke poin kedua yang juga, wah ini menarik banget sih. Penggunaan visualnya. Visualnya gimana tuh? Jadi video-video viral itu, termasuk yang dari Greenpeace tadi, sering banget dibuka pakai pemandangan gugusan Pulau Kars yang indah banget, yang ikonik itu loh. Oh, yang kayak di foto-foto kalender atau promosi wisata ya, Wayak atau Pianemo gitu. Nah kemungkinan besar itu Wayak atau Pianemo, ikonnya Raja Ampat lah. Tapi tiba-tiba nih visualnya ganti, breng, jadi nunjukin pulau yang rusak parah karena tambang nikel. Wah, jadi kontras banget ya. Dari surga wisata, tiba-tiba jadi lokasi tambang yang rusak. Kontras sekali, dan disinilah menurut sumber ini letak potensi jebakannya. Sumber Anda ini mengutip Tempo.co yang menyatakan kalau lokasi tambang nikel yang sebenarnya ada di dokumentasi itu tuh adanya di Pulau Gak, Pulau Kawe, sama Pulau Batang Pele. Pulau Gak, KW, Batang Pele, bukan di Wayak atau Pianemo. Bukan, itu pulau-pulau yang berbeda. Dan lokasinya, ini penting, cukup jauh dari ikon wisata Wayak atau Pianemo yang jadi pembuka video tadi. Seberapa jauh emang? Sumber ini ngasih analogi yang menurut saya cukup ngena sih buat Anda bayangin. Misalnya ada tagar #SaveMalang gitu ya. Oke, #SaveMalang. Videonya mulai dengan gambar hutan indah banget di lereng Gunung Arjuna. Keren lah pokoknya. Terus tiba-tiba gambarnya ganti jadi gedung kampus Universitas Malang gitu. Terus narasinya? Narasinya bilang hutan ini mau digusur buat bangun kampus. Padahal ya kita tahulah lokasi hutan Arjuna sama kampus itu kan jelas beda dan berjauhan. Iya, paham. Nah, ini katanya mirip sama jarak antara Pianemo ke Pulau Gagam itu sekitar 45 km. Ke KW malah 60 km. Ke Batang Pele sekitar 30 km. Jauh kan? Jauh banget itu. Beda lokasi sama sekali berarti ya? Iya, analogi itu cukup membantu sih membayangkan gimana narasi visual ini bekerja gitu ya. Kesan yang dibangun kan seolah-olah, lihat nih pulau cantik ini. Nah ini bakal jadi kayak gini nih sambil nunjukin gambar tambang. Padahal itu dua lokasi yang berbeda. Dan tagarnya juga umum ya, Save Raja Ampat, nama kabupatennya. Bukan nama pulau spesifik yang kena tambang. Persis, bukan misalnya #SavePulauGaga atau #SavePulauKewe gitu. Sumber ini juga
menyoroti ada penggunaan gambar Pulau Rufas dalam beberapa materi kampanye. Pulau Rufas ini katanya malah nggak ada hubungannya sama sekali sama tambang. Jadi intinya sumber ini melihat ada semacam taktik emosi di atas akurasi gitu ya. Visual ikonik yang kita semua kenal seolah dipinjam buat isu di tempat lain biar lebih nendang, biar lebih viral. Ya, kurang lebih begitu analisis dalam teks ini. Dan ini kan jadi memunculkan pertanyaan penting ya yang diajukan juga di sumbernya. Apakah kita nih sebagai konsumen informasi kadang terlalu gampang gitu aja nerima narasi, apalagi kalau visualnya kuat banget. Tanpa cek detail krusial kayak lokasi persisnya gitu ya. Betul, sumber ini agak mengkritik lah cara penyajian yang dianggap lebih menjual, lebih dramatis, ketimbang ya udah sajikan aja fakta apa adanya. Misalnya, cukup tampilkan aja video kondisi sebelum dan sesudah penambangan di Pulau Gak itu sendiri. Mungkin kurang wow, tapi lebih akurat. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari pembahasan sumber Anda ini, apa poin utamanya? Kita udah lihat gimana isu yang sebenarnya penting banget ya, dampak pertambangan ini, Penting banget. tapi bisa dibingkai dengan cara yang menurut analisis ini berpotensi menyesatkan. Lewat pemilihan visual tadi, sama generalisasi lokasi di tagar #SaveRaja4 itu. Dan kenapa ini relevan buat Anda? Ya ini jadi studi kasus yang menarik banget. Gimana informasi, bahkan yang akarnya dari fakta nyata ya, itu bisa dikemas, bisa dibungkus buat membangkitkan respons emosi yang kuat. Kadang mungkin dengan sedikit mengorbankan akurasi detail ya. Bisa jadi, kemampuan kita buat melihat ke balik layar narasi semacam ini jadi krusial banget sih di era informasi kayak sekarang ini. Harus lebih kritis lah kita. Setuju. Nah, sebagai penutup nih, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda. Di tengah urgensi kita buat mengangkat isu-isu penting, kayak lingkungan ini kan penting banget ya ke publik. Mendesak malah. Mendesak betul. Tapi pertanyaannya, sampai sejauh mana sih penyesuaian fakta atau konteks dalam penyampaian informasi itu bisa kita toleransi? Demi apa? Demi dapat perhatian yang lebih luas. Ini pertanyaan yang nggak gampang loh jawabannya. Wah, iya. Dilematis juga ya. Oke, itu jadi catatan penting buat kita semua. Terima kasih banyak atas pembahasannya.